Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Sudirman, SPD MPD, peserta PKDP tahun 2025 di UIN Al-Ulum Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan dan melanjutkan kuliah kita pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini ya kita akan membahas pembelajaran terkait dengan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Minggu lalu kita sudah mempelajari masalah pendidikan Islam pada masa Orde Lama ya. Jadi hari ini pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran ya, saya ingin bertanya dulu kepada mahasiswa, kapan siapa yang tahu kapan waktu pembelajaran agama itu diajarkan di sekolah? Pembelajaran agama yang umum itu sudah diterapkan di sekolah. Siapa yang tahu di sini? Tidak ada ya? Nah, itulah nanti kita akan kaji bagaimana bentuknya, bagaimana sejarahnya, akan kita telusuri nanti. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita ini adalah itu mahasiswa mampu menguraikan kondisi pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Hari ini kita akan mencoba mengubah peradaban ya, karena dengan mengubah peradaban kita akan menemukan yang namanya peradaban baru, dan peradaban baru itu tidak akan pernah muncul ketika kita tidak mengubah cara, dan cara itu tidak akan pernah muncul ketika kita tidak mengubah cara berpikir kita. Ya, kita mesti ya, pertama mari kita pahami dulu konteksnya. Sebenarnya masa Orde Baru itu dimulai setelah pemerintahan Soekarno itu jadi masuk Presiden Soeharto, kemudian membentuk pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks ini ya, pendidikan Islam berada pada posisi yang cukup kompleks ya. Pemerintahan Orde Baru cenderung bersikap hati-hati karena aktivitas keagamaan itu sangat diawasi oleh pemerintah. Namun juga ya, pemerintah itu menyadari bahwa pentingnya pendidikan Islam dalam mendukung pembangunan nasional. Ya, beberapa yang kebijakan yang penting yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu bahwa yakni penguatan pembelajaran agama di sekolah umum ya, penguatan pembelajaran. Jadi pembelajaran agama itu dijadikan sebagai mata kuliah, mata pembelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan. Kemudian dari aspek pengembangan Institut Agama Islam Negeri itu sudah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Ya, artinya pemerintah mendorong ini kampus Institut Agama Islam Negeri untuk membuka fakultas-fakultas baru yang memperluas kajian ilmu, termasuk ilmu sosial, ekonomi, dan sains. Ya, itu yang pengharuannya. Kemudian juga di sekolah-sekolah madrasah itu
mulai disetarakan dengan sekolah-sekolah umum. Ya, katakanlah misalnya pemerintah menetapkan bahwa 70% itu kurikulum madrasah yang berisi mata pelajaran umum dan 30% itu adalah mata pelajaran agama. Nah, ini adalah tujuannya agar lulusan madrasah itu bisa bersaing dengan dunia kerja dan melanjutkan pendidikan tinggi. Ya, jadi sekarang itu sudah mulai dari sekolah-sekolah agama itu sudah bisa melanjutkan di perguruan tinggi umum. Ya, makanya sekarang ini ya. Sekarang sudah kampus sekarang ini kan sudah ada mata kuliah yang sudah pembelajaran umum sehingga banyak peminatnya ya. Katakan misalnya ini kita contoh kecil ya, Universitas Islam Negeri Alumni Makassar itu sudah mulai banyak mahasiswanya karena dia sudah terintegrasi dengan pendidikan umum, pelajaran umum, misalnya matematika, biologi dan ilmu sains, sehingga mahasiswa itu sudah mulai minat mahasiswa baru itu sudah mulai tertarik untuk itu. Yang membedakan pembelajaran kita yang lalu adalah pada masa orde lama ya. Orde lama itu kan dia sekolah umum untuk saja yang dipelajari, umum, tidak ada pembelajaran agama ya, sehingga agama dominan sehingga pembelajaran umum disepelekan ya. Yang perlu dicatat bahwa kebebasan akademik pada masa Orde Baru itu sudah masih terbatas ya. Kegiatan dakwah dan pendidikan yang dianggap berbau politis ya, artinya pemerintah sangat mengawasi ketat. Jadi kemudian beberapa pesantren itu sudah bahkan dicurigai sebagai pusat perlawanan ideologis ya. Jadi sebagai penutup ya pada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan bahwa pada masa Orde Baru itu membawa kemajuan struktural dalam hal pendidikan Islam, mulai dari penguatan kurikulum dan modernisasi madrasah hingga pengembangan pendidikan Islam. Namun pendidikan Islam juga harus itu sudah beradaptasi dengan tekanan ideologis dan kontrol politik pemerintah. Jadi masa ini menjadi jawaban, menjadi landasan penting bagi lahirnya generasi intelektual Muslim Indonesia yang kritis dan reformis ya. Jadi sebelum kita tutup ya, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan sedikit. Jadi apakah warisan atau kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru itu masih kita rasakan sampai saat ini? Ada yang tahu? Coba kita renungkan dulu. Coba kita pikirkan dulu apa yang terjadi di masyarakat, di sekolahnya, apakah sudah kita rasakan apa kebijakan daripada masa Orde Baru itu sudah kita rasakan sampai sekarang ini. Baik ya, dari penjelasan tadi ya, saya ingin mengajak kepada mahasiswa untuk merenung sejenak karena hari ini saya akan membagi kelompoknya ya. Kita mencoba untuk kalian akan berdiskusi. Nanti ini saya berikan sebuah masalah sehingga dan kalian itu mencari solusinya ya, mencari solusinya dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi bantu saya bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok satu itu dan ini dengan bersambung
media. Dan kelompok 2 itu Erni ya dengan Samsan, yaitu kelompok 2. Jadi adapun materinya itu pada kelompok pertama itu yang membahas terkait menurut Anda apakah kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru lebih menguntungkan atau justru membatasi perkembangan Islam di Indonesia? Ya, itu ya kelompok 1 ya. Paham maksudnya ya? Kelompok kedua itu bagaimana seharusnya pendidikan Islam bersikap dalam menghadapi tekanan ideologis dari negara atau kekuatan politik. Oke ya, paham ya? Nah, itu silakan kepada setiap kelompok berdiskusi dengan temannya ya, cari apa solusi yang terbaik ya. Setelah itu saya kasih waktu 5 menit ya untuk menelaah itu kasusnya. Lalu kemudian setelah itu saya mau satu perwakilan saja mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, baik, sudah mulai bisa kerja. Ya, sudah Bu. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada masalah? Jurnal yang kami dapat ini, Ya. ini sudah sesuai dengan materi yang dibahas tadi Pak. Oh iya, kita coba ya pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Oke, bisa ditentukan. Iya Pak. Cari analisis itu sesuai dengan pokok masalah yang saya katakan tadi. Kemudian diskusikan temannya. Ya, gimana? Kelompok 2? Bagaimana dengan strateginya Pak? Bagaimana apa saja itu strateginya? Jadi kalau strateginya ya itu pendekatan mikro itu ya, itu mencari masalahnya. Ya kan tidak ada masalah kalau kemudian kamu analisis itu pada tadi ya. Ya, jadi kamu kolaborasi cari solusi pasti kan ini kan sudah ada yang tadi juga saya bahwa sekolah anak itu sebenarnya juga terbuka. Jadi pembelajaran bukan hanya mentok di pembelajaran agama saja, tetapi ada pembelajaran umum ya. Ini yang perlu dinantikan nanti disampaikan di depan temannya juga ya. Oke, baik ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, pembelajaran hanya berfokus pada pendidikan agama saja. Tapi setelah adanya Orde Baru, pendidikan sudah mulai umum karena sudah ada pelajaran IPA, matematika, biologi. Sehingga kedua pembelajaran itu digabungkan. Sehingga pada pelajaran-pelajaran di pondok pesantren juga sudah mempelajari pelajaran umum. Terima kasih. Nah, semoga pertemuan berikutnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada mahasiswa dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.